Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, teman-teman ya. Dan selalu diberi kesehatan tentunya, dan selalu dimurahkan rezekinya. Dan teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali mereaksi video yang sangat menarik dan akan memberikan sedikit pengetahuan buat kalian yang mungkin ada beberapa yang sudah tahu, dan ini kita akan mengenal lebih mungkin akan memberikan sedikit informasi yang baru teman-teman. Dan kali ini saya ambil video ini dari channelnya Studio Langit teman-teman, dan saya ambil di sini yaitu wajar harganya mahal, intip proses pengolahan emas mulai dari lokasi pertambangan teman-teman. Jadi kali ini kita akan mereaksi videonya tentang bagaimana proses emas, sehingga kita tahu sendiri harga emas itu selalu terus naik ya dari tahun ke tahun. Kita akan nanti lihat prosesnya dari mulai pertambangan sampai jadi ya teman-teman. Saya juga belum lihat videonya seperti apa. Oke teman-teman, sebelum kita lihat videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Nah teman-teman, gak usah banyak banget lagi, kita langsung aja lihat videonya bareng-bareng di sini. Halo Studio Lovers. Emas adalah salah satu komoditas paling berharga di dunia. Karena nilainya yang tinggi, logam mulia ini sering dijadikan simbol kekayaan dan kemewahan dalam hampir setiap budaya manusia. Tidak mengherankan jika emas sangat diminati, baik sebagai mata uang, perhiasan, maupun sarana investasi. Namun di balik kilau emas yang mempesona, terdapat proses penambangan yang panjang dan menantang. Proses penambangan harus melalui berbagai tahapan agar dapat memperoleh logam mulia ini secara optimal. Nah, Studio Lovers, lantas seperti apakah tahapan cara mengolah emas murni ini? Yuk, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Oke, kita langsung lihat olahannya ya teman-teman. Biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Dukung juga channelnya Studio Langit ya. Proses pengolahan emas. Pengolahan emas ini yang pertama ya teman-teman. Pengolahan emas ternyata melalui proses yang panjang dan rumit. Pada awalnya emas ditambang di tepi sungai dengan peralatan sederhana. Seiring waktu, teknologi modern semakin banyak digunakan dalam kegiatan penambangan ini. Emas dapat ditemukan di permukaan maupun di dalam bumi. Tetapi karena cadangan di permukaan menipis, penambangan bawah tanah menjadi lebih umum. Langkah pertama dalam pengolahan emas adalah menemukan depositnya. Ahli geologi menggunakan peta khusus untuk mengidentifikasi lokasi potensial emas. Mereka meneliti karakteristik batuan permukaan untuk menentukan apakah terdapat emas di lokasi tersebut. Setelah deposit ditemukan, beberapa lokasi yang menjanjikan diidentifikasi dan diuji menggunakan teknik penginderaan jauh, geofisika, dan geokimia. Langkah berikutnya adalah pengujian bor atau pengambilan sampel batuan. Nah, sampel ini diteliti oleh geolog dan insinyur pertambangan untuk memastikan keberadaan, ukuran, dan kualitas deposit emas. Informasi ini digunakan untuk menentukan apakah penambangan di lokasi tersebut akan menguntungkan. Setelah jumlah dan kualitas deposit emas diketahui, jenis tambang yang diperoleh ditentukan. Ini mencakup penentuan hambatan fisik dan dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan sekitarnya. Infrastruktur seperti jalan, fasilitas pengolahan, dan kantor administrasi kemudian dibangun. Nah, pembangunan ini bisa memakan waktu hingga 5 tahun atau lebih, terutama jika lokasi tambang berada di daerah yang terpencil. Setelah infrastruktur dibangun dan penambangan dimulai, proses pengolahan emas skala komersial terdiri dari 4 tahap utama, yakni kominusi, konsentrasi, ekstraksi, dan pemurnian. Kominusi adalah proses penghancuran biji untuk melepaskan mineral emas dari batuan induk. Nah, tahapan ini penting untuk mengurangi kehilangan emas yang masih terperangkap dalam batuan, serta meningkatkan efisiensi konsentrasi dan ekstraksi emas.
Proses ini dilakukan secara bertahap menggunakan peralatan seperti jaw crusher, cone crusher, dan ball mill hingga biji menjadi selari berukuran halus. Setelah biji dilancurkan, proses selanjutnya adalah konsentrasi untuk memisahkan mineral emas dari pengotornya. Nah, pada endapan aluvial, biji langsung memasuki tahap ini tanpa kominusi terlebih dahulu. Teknik konsentrasi meliputi pemisahan gravitasi yang memanfaatkan perbedaan massa jenis antara emas dan mineral lain, serta pengapungan buih atau froth flotation yang mengapungkan biji ke permukaan melalui pengikatan dengan buih menggunakan bahan kimia tertentu. Nah, berikutnya proses ekstraksi. Rumit juga ya teman-teman prosesnya. Untuk mendapatkan konsentrasi emas yang tinggi. Metode ekstraksi meliputi pencairan atau liquefaction yang memisahkan logam dengan memanaskan mineral di atas titik leleh, serta amalgamasi yang mencampur biji emas dengan merkuri untuk membentuk amalgam atau AuHG yang kemudian dipanaskan untuk memisahkan emas. Berikutnya pemurnian atau refining adalah proses pengolahan logam kotor melalui proses kimia agar diperoleh emas murni. Teknik pemurnian meliputi parting yang memisahkan emas dari perak dan logam lain dengan larutan asam nitrat, serta melting yang melebur bullion emas dengan boraks untuk mengikat kotoran dan mendapatkan logam emas murni. Oke, kita stop sebentar teman-teman di sini. Dari mulai awal pencarian lokasi dengan cara yang sangat rumit ya, dengan teknologi yang sangat canggih sehingga menemukan lokasi atau area deposito emas ya, deposit emas di dalam bumi teman-teman, karena tadi dibilang kalau di permukaan itu ya mungkin terbatas ya, jadi dilakukanlah proses pencarian di dalam bumi teman-teman sehingga menemukan deposito emas yang cukup banyak teman-teman, dan mulai peledakan seperti itu, pengambilan sampel batu-batuan sama proses banyak sekali prosesnya, rumit sekali teman-teman. Jadi nggak sederhana yang kita lihat seperti biasa, karena ini mungkin proses besar ya teman-teman untuk menghasilkan emas dengan kapasitas yang besar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Proses pengolahan emas menjadi batangan atau kepingan ya, setelah dari proses pemisahan tadi ya. Biji emas hingga menjadi emas batangan murni adalah proses yang rumit dan panjang. Emas murni memiliki kadar 24 karat dan proses yang tidak mudah ini membuat harga jual emas kepingan tinggi. Emas di bumi berasal dari hujan meteorit yang terjadi lebih dari 200 juta tahun setelah planet ini terbentuk. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Bristol dalam jurnal Nature pada tahun 2011 lalu, meteorit yang terpecah mengandung biji emas yang larut bersama cairan panas. Cairan ini kemudian mengalir melalui pori-pori batuan di bawah permukaan bumi, mendingin dan bereaksi dengan bebatuan serta logam di sekitarnya. Proses penambangan kemudian mengolah emas-emas kecil ini menjadi unit besar hingga menjadi emas kepingan atau batangan murni yang populer untuk investasi. Proses pembuatan emas kepingan dimulai dengan persiapan bahan baku, yaitu bongkahan emas dan perhiasan emas. Bongkahan emas dari tambang memiliki kadar kemurnian 90%, sementara itu perhiasan emas cacat memiliki kemurnian sekitar 37%. Perhiasan emas cacat dicairkan pada suhu 1400 derajat Celcius hingga menjadi cairan emas pekat. Dan bongkahan emas murni yang sudah dicuci sebelumnya dicampurkan dengan cairan ini dan dibentuk menjadi emas kepingan atau batangan. Emas batangan dari pencairan pertama dipanaskan kembali dan dimasukkan ke dalam cairan klorin, menghasilkan emas berbentuk serpihan dengan kadar kemurnian hingga 90%, sehingga menghasilkan cairan yang kemudian diproses menjadi pasir emas murni. Pasir emas murni dilelehkan kembali dan dimasukkan ke larutan kimia untuk pemurnian lebih lanjut. Proses penyaringan ini menghasilkan biji emas murni yang merupakan tahap akhir pemurnian emas. Biji emas murni dilelehkan dan dicetak menjadi emas kepingan atau batangan 24 karat dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 5 gram. Emas kepingan atau batangan paling banyak digunakan dalam satuan gram hingga kilogram untuk investasi. Emas juga digunakan sebagai perhiasan, seperti cincin, kalung, gelang, dan anting,
yang dapat ditemukan di toko-toko perhiasan. Perjalanan emas dari biji di perut bumi hingga menjadi perhiasan indah merupakan hasil dari perpaduan teknologi dan ketekunan manusia. Setiap langkah dalam proses pertambangan emas memiliki peran penting untuk menghasilkan emas murni dengan kualitas terbaik. Oke Desti Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya ya, proses pengolahan emas dari mulai lokasi penambangan sampai dijadikannya logam mulia berbentuk batangan sampai ke tangan kita ya teman-teman sebagai konsumen atau pengguna. Dilihat dari tadi proses yang awal sudah sangat rumit dan kemudian dijadikan sampai ke emas batangan itu ternyata melalui beberapa proses yang cukup panjang ya teman-teman. Kita baru tahu ya di sini ternyata prosesnya seperti itu dan kita cuma tahunya pakai aja kan teman-teman. Dan emas juga kan merupakan salah satu simbol kekayaan atau alat investasi, bahkan alat tukar ya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu tadi video reaksinya, semoga menjadi wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.